Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, untuk selalu terdepan memperoleh updatean kami, mohon untuk subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Like jika kalian suka. Gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast Malam Kliwon. Oke, kali ini adalah pengalaman pribadi saya akan saya ceritakan, yaitu ketika saya duduk di bangku kuliah ya teman-teman. Tepatnya sebelum boomingnya KKN Desa Penari. Saya KKN kemarin tahun 2014 pertengahan, tepatnya bulan Ramadan ya, Ramadan 2014. Ada kisah di mana saya first time di usia dewasa melihat yang gak harus dilihat, makhluk halus. Oke, pada saat itu tepatnya beberapa minggu sebelum bulan Ramadan ya teman-teman. KKN angkatan 85. Saya ditempatkan di lokasi Sulawesi Barat. Saya sebut saja kotanya di Polewali Mandar. Tepatnya di Kecamatan Matakali ya. Saya di sana diletakkan pada posko desa Tondrok 5. Pada saat itu kita dibagi dari beberapa orang dalam satu posko. Kebetulan saya terbagi menjadi 8 anggota ya, dari berlainan jurusan ya teman-teman. Pada saat itu kami diantar ke desa. Kami diangkut itu saling cerita, saling tegur sapa. Sampainya di lokasi KKN kami disambut dengan kepala desa. Kepala desa tersebut mengajak kita ke rumahnya dulu ya teman-teman, sambil disuguhkan kopi atau teh. Saya mengingat pesan orang tua saya ketika baru menginjakkan kaki di tanah orang, raih tanahnya, kemudian cium dan ucapkan assalamualaikum, dan juga dalam hati berkata, ya Allah, izinkan saya berada di tanah ini. Saya lakukan pas turun angkot ya teman-teman. Sudah itu ngopi dan teh kita sudah suguhkan. Kita cerita sedikit sama kepala desa. Badan agak lelah karena perjalanan dari kota Makassar ke Polewali Mandar itu sekitar 5-6 jam ya teman-teman. Kebetulan saya kuliah di salah satu universitas ternama di kota Makassar ya. Oke, singkat cerita, kita habis ngopi dan ngeteh, disuruh milih sama kepala desa. Dia bilang begini, nak, kalian berdelapan, 4 cewek 4 cowok, kalian mau tinggal di rumah bapak atau ada rumah si kosong di sana 2 lantai, tapi begitu keadaannya masih kampung, tapi kalian sendiri di sana. Saya gambarkan sedikitnya ke lokasinya. Di dekat rumah Pak Desa itu ada 4 jejer rumah. Paling kanan itu rumah Pak Desa, kiri rumah rumah keluarga Pak Desa, kirinya rumah menantunya, yang kiri ini kosong. Kebetulan ditinggalin pasca
buka usaha saudaranya, tapi saudaranya sudah tidak di situ lagi. Cuma 4 rumah di situ, depan sawah, kiri sawah, kanan Pak Desa juga sawah, belakang juga sawah ya teman-teman. Jarak dari jalan besar ke ke rumah itu 300 meter. Jarak antar dusun itu sekitar 1 sampai 2 kilo. Oke, lumayan jauh ya antar sawahnya. Singkat cerita, kita berunding dan memutuskan untuk milih rumah kosong karena kita mau bebas ya teman-teman. Oke, barang-barang semua kita angkat, kita bawa, kita dikasih kunci sama Pak Desa, kita jalan ke rumah itu bersama Pak Desa. Pas nyampe di halaman rumah itu, ada rasa senang, tapi gimana ya, posisi rumah itu 2 lantai. Lantai satunya itu masih dibata, tapi cuma di plaster biasa, belum diaci, kayak semen aja begitu, bata kok sama semen sebagai lantai satunya. Lantai atasnya itu kayu teman-teman. Lantai bawah itu ada kamar sekolah salah satu, langsung dapur, terus ke atas dapurnya, terus ada dapur, terus ada ruangan kayak gudang atau kompor, ada tungku tempat kompor manual gitu teman-teman, kayak kayu bakar gitu di sebelahnya, kecil situ. Naik ke atas itu cuma ada 1 kamar dan ada TV. Nah, 1 kamar itu kita putuskan di kamar itu 4 cewek tersebut tinggal dan cowok-cowok itu di luar. Sebenarnya kita mau pilih kamar di bawah, tapi pas kita masuk di lantai 1 itu lembab banget teman-teman. Ada kita baru mau buka itu sudah mana ya, perasaan itu kayak aduh, itu sudah ada hawa-hawa lembab. Kemudian gimana ya, yang udah ras angin sepi-sepi itu kurang, tapi dingin. Makanya kita putuskan di atas semua tinggal ya teman-teman. Oke, singkat cerita, kita buat proker, terus kita rapat lama-lama, terus kayak seperti itu. Singkatnya berjalan dengan baik-baik saja ya teman-teman. Kan KKN saya ini berjalan 2 bulan. Singkat saja teman-teman, 2 bulan itu. Kemudian bulan puasa pun masuk. Bulan puasa masuk, kita pulang ke rumah masing-masing atau pulang dari posko KKN itu hanya dikasih waktu 3 hari pulang. Kemudian dengan rasa senang kita pulang. Kemudian pas 3 hari puasa pertama itu kita balik bareng-bareng dari kota Makassar lagi ke sana dengan rasa kembali lagi. Tapi kita masih senang sih teman-teman. Terus kita kembali ke sana. Nah, di bulan Ramadan ini ceritanya H-10 sebelum pulang, kan kita buat ada semarak Ramadan ya. Di sini saya ketika itu sama koordinator desa saya sebagai sekretaris desa, ingin itu beli galon air. Saya bawa motor, korte saya di belakang bawa galonnya. Kemudian motor pun nyalakan. Oke. Jalan utama yang dekat dengan jalan besar itu ketutup karena ada acara nikahan. Otomatis kita harus lewati dusun.
Oke, dan hati biasa, saya anggap biasa-biasa saja kan. Kita jalan seret masuk ke dusun apa namanya dulu lupa. Dusun pertama dari rumah kita. Kita belok kanan, saya bawa motor, dan di tikungan les. Saya memang lagi nyari dan jackpot teman-teman. Ada wanita dengan wajah yang agak seram teman-teman, rusak gimana begitu, lehernya patah maksudnya itu tulang rawannya atau tulang lehernya itu lentur. Kalau nggak salah ingat dia miring ke kiri itu teman-teman. Di atas ranting pohon duduk tersorot dengan lampu motor. Di situ memang lampu kurang, tersorot lampu motor. Saya lihat dia lihat saya, kemudian saya buang muka. Tapi pandangan kan, mata ini kan luas. Saya lihat dia itu memperhatikan saya, jalan nikung, dia terus melihat saya. Kemudian saya dalam hati, astagfirullahaladzim. Saya bertanya-tanya dalam hati, ini cewek atau orang gila? Bingung saya teman-teman. Sampai di penjual galon, terus kita pulang. Saya langsung tanya si kordes saya, kamu Gi yang bawa motor, aku yang bawa galon aja. Oke, bilang kenapa Di? Nanti saya ceritakan. Oke, dia naik motor, saya bawa galon. Pas melintas ke situ lagi, saya lihat di perhatiin itu nggak ada. Wes, satu mata sampai di sana, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi pas tidur itu nggak bisa tidur saya. Saya terbayang wajahnya lagi kembali. 3 hari itu saya mau curi start tidur terus teman-teman. Sangat menyesakan hati. Oke. Kemudian pada siang harinya kebetulan ada acara Pak Desa. Kemudian ada salah satu teman saya, siang itu saya cerita ke teman saya yang cowok dan cewek itu, saya cerita. Kemudian dia nyeplos pas acara Pak Desa itu, dia bilang gini, Pak, teman saya si Adi ngelihat di dusun sana, di atas pohon malam itu ada sosok wanita, wajahnya yang rusak, pakaian hitam, duduk di ranting pohon. Apa itu Pak? Dia udah katanya begitu. Terus Pak Dusunnya nyeplos, bukan Pak Desa nggak tahu mungkin ya. Pak Dusun langsung nyeplos dong. Dia bilang begini, hah? Di dusun saya? Saya jawablah, iya benar Pak, di dusunnya Bapak. Saya lihat di ranting di tikungan sana ada pohon, kan mungkin ada pohon jati atau pohon apa itu, saya lupa. Kadang gelap saya lihat di atas pohon itu Pak. Kan kebetulan saya tidak bisa lewat jalan utama, ya harus belok ke dusun Bapak. Terus dia bilang, astagfirullahaladzim, nah 2 bulan yang lalu anak tetangga saya, tepatnya sepupunya itu, usianya masih SMP. Dia bawa motor di daerah itu, pas tikungan dia nabrak pohon, dan memang keadaannya lehernya miring sebelah, patah gitu. Jadi saya saudara, ya Allah, teman-temanku juga, beneran tak apa itu? Iya benar, berarti dia baru muncul hari ini pas sampean lihat, bilang gitu. Kemudian dia bilang lagi sesuatu, tapi mungkin kalian tidak sadar, yang sering mondar-mandir antar dusun ini dengan tempat kalian tinggal itu ada cewek berbaju putih,
sering datang. Dan Pak Desa mengiyakan, iya benar. Tapi kalau dia datang itu setidaknya cuma hanya untuk perkenalan. Ya juga kak lah mati saya sama tonton ya kali kenalan, ngapain kenalan, ya sudah lah gitu. Tepatnya H-5 ya teman-teman. H-5 itu tepatnya saya cerita itu ke Pak Desa sama Pak Dusun itu. Pulanglah kita ke rumah itu dengan apa ya, sedikit redek, sedikit was-was dan apa. Ketika makan sahur mulai menjadi teman-teman. H-5 ya, H-4 pas sahur itu kita makan bareng semua, baca doa berdelapan di dapur. Ketika itu ada yang masak pakai panci. Kemudian kita saling nuduh, oh paling tetangga keluarga Pak Desa aja yang masak. Saya tidak yakin dong. Saya coba dengar, beneran dah. Saya coba dengar, wah bukan dari sebelah, dari tempat masak manual teman-teman. Ada pintu di situ, itu yang bunyi tung 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 tung. Masak. Astagfirullah. Di situ mulai saat itu kita merinding. Ayo makan, habisin makannya, habis cepet makan. Kita cuci bareng, langsung naik ke atas makan, terus kita naik ke atas dan beranggapan paling dia mau ikut sahur. Siangnya wes di situ kita turun langsung paku itu pintu supaya tidak kita buka. H-4 ya teman-teman. Malam, nah desa habis saya paku itu, teman saya perempuan ngomong ke saya, di semalam saya kan mau buang air kecil, saya buka pintu, kamu kan tidur di depan TV kan, di sampingmu itu ada sosok duduk sambil lihat kamu, badannya gede, matanya merah kayak genderuwo. Langsung saya bilang, gak usah lah kau ucapkan itu, astaga. Cukup. H-4 kita nikmati. H-4 kenapa dia muncul semua? Saya habis pikir itu, cerita ke teman saya. Mulai suasana agak tidak kondusif. Malamnya itu H-4 malam menuju H-3. Koordinator desa saya nelfon pacarnya kan, dia di teras telepon di lantai 2 ini, telepon hadap gudang atau tempat tungku manual, dapur manual di belakang, di dekat dapur kita. Dia lihat ada sosok wanita berbaju putih turun dari atas dan pindah ke atap kita. Di situ bayangkan teleponnya itu sambil tidak teriak sih, astagfirullahaladzim, maksudnya jatuh HP-nya ke bawah, untung tanah sampai HP-nya kok tidak salah itu dia itu terpisah antara baterai sama HP-nya. Kebetulan kan zaman itu BlackBerry masih hits ya, apalagi iPhone, Nokia itu 2014. Itu dia tidak berani ambil sampai besok pagi. Di situ sangat mencekam teman-teman. Masuk H-3, ini lebih parah ini. Nggak tahu waktu dia ini. Ketika itu teman-teman perempuan membantu ibu desa untuk membuat pabuka atau untuk membuat hidangan buka puasa. Saya sama teman saya Yusuf dan Ari, kebetulan kerja saya juga lagi keluar. Arinya turun ke kepala desa tinggal Yusuf. Saya
mandi yang ke terakhir. Teman saya sudah mandi, sebelum mandi biasa, kemudian ada yang nyanyi di dapur, itu saya pikir, wah, ya ini salah dengar, ada yang ada orang nyanyi. Itu tak cepatin mandi saya, tapi tambah keras ini, astagfirullahaladzim, langsung nggak bilas, nggak apa, langsung saya keluar kamar mandi, langsung nggak lihat apa-apa, lari lewat itu lorong naik ke atas. Langsung saya di atas itu, saya untung masih ada Yusuf, saya langsung bersihkan busa sabun sama sampo saya pakai, saya pakai pakaian, langsung ke beberapa desa. Saya nggak mau sendirian lagi. Itu asli nyanyi di sebelah dengan sore hari menjelang buka puasa. Itu epic sekali teman-teman. Itu yang kejadian itu cekap sekali. Saya cerita sama teman saya, makin takut lah mereka, makin takut kan. Setelah itu saya beranikan cerita ke Pak Desa. Dia bilang, tenang aja, nggak apa-apa. Dia cuma kayak gitu, paling nanti juga hilang juga. Oke. Malam -3 sebelum H-2, malamnya ada suara pok 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 pok. Nah, itu teman saya tanya, tadi kamu dengar suara itu? Apa itu, kodok ya? Wah, kodok gak kayak gitu. Apa sih itu? Kamu pernah dengar nggak? Parakang. Terus kaget. Hah, parakang ada di sini? Iya, parakang itu suara parakang. Kalau dia suaranya dekat berarti dia jauh. Dia jauh. Kalau suaranya jauh berarti dia dekat di kita. Tapi makanan dia kan janin sama kodok. Jadi nggak mungkin di sini. Di sini epic sekali teman-teman. Kemudian suara itu makin jauh, dan kan di atas lantai 2 itu kan beralaskan cuma papan, ada yang lewat di bawah. Saya mencoba mengintip, terbang tanpa badan, tapi gak lihat ke kita, ada lewat. Langsung semua langsung kaget, langsung diam semua, tidak diam, serbu basah semua, terpatung. Sampai saya tegur teman saya yang belum lihat, stop, kayak gitu. Tiba-tiba kan ada pintu yang menghadap dapur itu, ada sela-selanya. Ketika kita lihat itu, dia lewat ke atas. Maksudnya cuma astagfirullahaladzim, -2 menjelang -2 ini makin mencekam sekali teman. Ada, berarti kita sudah lihat ada 3 macam sosok hantu itu. Ternyata memang parakang. Kalau di daerah lain itu biasa disebut palasik ya, palasik. Di Bali leak. Itu epic teman. Oke, lanjut ceritanya di H-2 paginya. H-2 paginya itu baik-baik saja ceritanya. Baik-baik saja sampai kita menjelang buka puasa. Di situ kita kedatangan tamu, anak-anak SMA yang kebetulan Ahsan Abagir ya. Dia ngefans sama saya sama Ari. Minta foto bareng semua, cuma cerita-cerita, datang kayak ngapel gitu.
Untung saya pikir -2 nah apa rame bagus. Terus datang pemuda desa juga datang ke rumah bawa sound karaoke. Wah saya situ oke, nyaman sudah tidur -2 tidak dihantui lagi. Oke, tenang sampai sahur, kita sahur bareng sama pemudi desa dan pemuda desa, sahur bareng, makan ikan bakar, ayam bakar gitu. Dan ada perasaan ketakutan lagi, kita senang-senang saja buang kasus itu, kejadian itu kita buang pada H-2. Selesai malam itu masuk H-1 ya, H-1 siang semua pada pulang, dan memang rencana mereka mau adakan perpisahan sama kita. H-1 sebelum pulang besoknya, ini epic, ini lebih parah ini. Oke, di situ kita pengen ambil foto di kantor desa ya. Kita ke kantor desa dong. Nah, foto nggak ada apa-apa, lihat foto nggak ada apa-apa. Tapi pada saat itu saya mau ke toilet di apa namanya WC kantor desa. Masuk ke WC kantor desa, ada yang keluar dari WC-nya, teman saya. Sambil saya tegur, Pak, Kordesku kan, Rio, ngapain kamu? Dia lewat sampai senyum, jambret gitu, sombong banget dia. Terus saya kamar mandi, selesai saya keluar, ada Rio dong depan. Lama banget kamu gitu. Kau tadi duluan bro, panggil tidak nyapa. Kau tadi dari kamar mandi kan? Langsung dia jawab, loh saya kan baru mutusin kamu. Loh siapa kamu lihat? Best. Di situ saya kaget, dan si Rio itu yang wujud keduanya itu ada di sudut ngintip di antara gedung. Saya lihat dia, astagfirullahaladzim, saya buang muka, saya lihat lagi, hilang. Gak tahu apa itu. Habis itu saya cerita ke korti saya itu, aku lihat kamu tadi bro, makin gila. Itu saya bilang, makin gila ini. Pokoknya malam ini pemuda desa kita bawa lagi ke malam terakhir kita. Saya tidak mau ada kejadian yang hari terakhir itu. Pokoknya saya mau nikmat sekitar gitu. Saya minta, terus saya rela mengeluarkan duit untuk beli ikan ayam bakar lagi, ayam bakar jagung bakar. Kita pesta malam itu sampai sahur bareng. Just barang di packing, pulang dibawakan pisang, kelapa sama Pak Desa, naik angkot tanpa kita foto bareng dulu. Kamu foto poskonya, kita foto bareng di posko, kita pergi pulang. Alhamdulillah, di situ pengalaman saya pertama kali first dan bertubi-tubi dari H-10, H-5, H-4, H-3 sama H-1. Kejadian yang tak terlupakan dalam hidup saya. Oke teman-teman, mungkin itu pengalaman paranormal experience saya waktu zaman kuliah. Jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya serta subscribe ya teman-teman. Dan mungkin saya punya pengalaman lainnya pasca
KKN ini, sama ada satu cerita masa kecil saya itu melihat sosok monyet pesugihan. Nanti itu bisa saya cerita, soalnya saya cerita itu dan diangkat kembali oleh ayah saya. Saya lihat itu usia saya kayak tidak salah 1 SD, duduk di bangku 1 SD. Kemudian saya diceritakan kembali pada saat saya kuliah SMA kelas 1. Dia ingatkan saya something. Dan dia masih ingat saya bilang saya melihat seekor kera itu. Itu saya bisa cerita, mungkin jika banyak like-nya atau views-nya, tolong beri masukan di kolom komentar. Mungkin baiknya saya cerita masa lalu saya yang SD sebelum pertama kali saya melihat dengan dalam keadaan dewasa waktu masih kecil saya, atau setelah ini. Itu ada banyak sih, karena kebetulan saya sering keluar kota, survei keluar kota, dan sana banyak kejadian lainnya. Saya bukan indigo, tapi dia sering menampakkan diri tanpa saya sengaja. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Thanks for watching. See you to the next podcast Malam Kliwon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.